Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulastri dengan NIM A1J1181039. Saya dari kelompok 6. Video ini merupakan salah satu tugas praktikum dari mata kuliah Anatomi dan Fisiologi Manusia yang diampu oleh Bapak Mustamin Balumbi SPD MSI dan asisten dosen Kisan Muhammad dengan judul praktikum Sistem Saraf Involuntar. Pertama-tama, dalam video ini saya akan membahas mengenai sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom memegang peranan yang amat penting dalam meregulasi organ sebelah dalam. Sistem ini bekerja secara otomatis dan di luar kesadaran. Otomatisasi memungkinkan tubuh dapat menghadapi lingkungan yang selalu berubah setiap saat. Saraf otonom terinversi dengan organ sebelah dalam seperti otot jantung, otot polos, dan kelenjar-kelenjar. Sistem ini meregulasi tekanan dan aliran darah, molitas saluran pencernaan dan sekresinya, suhu tubuh, dilatasi saluran pernafasan, paras glukosa, metabolisme, mikturisi, refleks pupil mata, dan akomodasi, sekresi kelenjar-kelenjar, termogulasi, dan masih banyak lagi yang dapat disebutkan. Saraf otonom terdiri dari saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Praganglion saraf simpatik pendek berasal dari gray matter, tulang belakang, dan meninggalkannya melalui ventral. Sedangkan praganglion saraf parasimpatik berasal dari batang otak dan bagian sakral, kemudian menjulur keluar dan bersinapsis dengan ganglion yang dekat dengan organ sebelah dalam atau saraf 3, 7, 9, dan 10. Pertama-tama kita akan membahas saraf pada mata. Pada saraf simpatik, letak ganglionnya berada di paravertebral dan bekerja dalam dilatasi pupil mata dan relaksasi otot siliaris untuk pandangan jauh. Sedangkan pada saraf parasimpatik berada di saraf kranial 3 dan bekerja dalam kontraksi pupil mata dan otot siliaris untuk pandangan dekat. Yang kedua yaitu kelenjar submandibular dan sublingual. Pada saraf parasimpatik berada pada saraf kranial 7 dan 9 dan bekerja dalam menstimulasi cairan ludah. Sedangkan pada saraf simpatik bekerja dalam pencegahan pengeluaran cairan ludah. Yang ketiga yaitu paru-paru. Pada saraf parasimpatik berada pada saraf kranial 10 dan bekerja pada konstruksi bronki dan merangsang sekresi. Sedangkan pada saraf simpatik berada pada paravertebral dan bekerja pada dilatasi bronki. Yang keempat yaitu kelenjar keringat atau kulit. Pada saraf simpatik berada pada perivertebral, bekerja untuk memproduksi keringat. Sedangkan pada saraf simpatik bekerja dalam menurunkan ekskresi keringat. Yang kelima yaitu jantung. Pada saraf parasimpatik berada di saraf kranial 10. Cara kerjanya yaitu dengan mengurangi denyut jantung dan kontraksi. Sedangkan pada saraf simpatik berada di paravertebral dan cara kerjanya yaitu meningkatkan denyut jantung dan kontraksi. Yang keenam yaitu hati. Pada saraf simpatik berada di paravertebral. Cara kerjanya yaitu degradasi glikogen ke glukosa dan trigliserida ke asam lemak. Sedangkan pada saraf parasimpatik, cara kerjanya yaitu dengan menstimulasi pengeluaran empedu. Yang ketujuh yaitu lambung. Pada saraf simpatik berada di paravertebral. Cara kerjanya yaitu menghambat kerja jantung dan pankreas serta menghambat aktivitas mencerna.
sedangkan pada saraf parasimpatik berada di saraf kranial 10. Cara kerjanya yaitu memacu kerja lambung dan sekresi eksokrin dan pelepasan insulin serta menstimulasi aktivitas mencerna. Yang ke-8 yaitu usus kecil dan usus besar. Pada saraf simpatik berada di paravertebral. Cara kerjanya yaitu perlambatan pencernaan dan menghentikan sekresi dan kontraksi sphincter. Sedangkan pada saraf parasimpatik berada di saraf kranial 10 dan saraf sakral. Cara kerjanya yaitu meningkatkan motilitas dan sekresi dan relaksasi sphincter untuk meningkatkan defekasi. Dan yang ke-9 yaitu ginjal. Pada saraf simpatik berada di paravertebral dan bekerja dalam sekresi epinefrin dan neuroneprin. Yang ke-10 yaitu kandung kemih. Pada saraf simpatik berada di paravertebral, bekerja dalam relaksasi kandung kemih, sedangkan pada saraf parasimpatik berada di saraf sakral, bekerja dalam kontraksi kandung kemih. Yang terakhir yaitu genital. Pada saraf simpatik bekerja dalam menghambat aktivitas genital, sedangkan pada saraf simpatik berada di saraf sakral, bekerja dalam ereksi dan stimulasi alat kelamin. Demikianlah pemaparan saya mengenai sistem saraf involuntar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.